Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Haleluya. Walaupun kita ibadah live streaming, tapi kami yakin ya Tuhan, Engkau ada di dimanapun kami berada, di keluarga kami, tempat kami dimanapun berada juga. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama kita tunduk kepala kita sejenak. Kita berdoa depan Tuhan Yesus dengan hati yang percaya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami ada ya Tuhan sampai kami hari ini. Kami tahu ya Tuhan bukan kuat gagah kami ya Bapa, tapi semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Napas kehidupan yang Kau berikan, dapat tidur nyenyak dan lelap. Kami dapat bangun sehat dan segar ya Bapa. Kami bersyukur atas karunia-Mu, kasih-Mu ya Bapa. Kau berkati juga ya Bapa untuk ibadah live streaming minggu pagi ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa ibadah ini berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir. Roh Kudus-Mu saja ya Bapa yang bekerja, yang memimpin, yang melakukan hati kami semua ya Bapa. Para pelayan-Mu, jemaat-Mu maupun hamba-Mu ya Bapa. Biarkan kami selalu rasa bersyukur, bersabar ya Bapa, berserah pada Engkau saja ya Tuhan. Engkau yang punya segalanya ya Bapa, surga dan bumi. Di tengah kondisi sekarang ini ya Bapa. Tapi kami yakin Kau menjaga kami, Kau melindungi kami ya Bapa. Kami dan keluarga kami, teman-teman kerabat kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bisa mulai ibadah kami dengan hati bersyukur. Hanya nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin ya Bapa. Dan kami yakin ya Bapa, mujizat-Mu masih ada di tempat ini. Saat ini ya Bapa, dapat menyembuhkan sakit kami, pulihkan jiwa kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. mari sama-sama kita katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. sungguh kami percaya, Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan hati yang percaya, Tuhan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. sekali lagi bersama-sama, Tuhan, Engkau ajaib
bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. sembuhkan, Sembuhkan sakitku, pulihkan Tuhan. pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan iman yang percaya, sungguh Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih. Yesus, hanya kepadamu. Sungguh kami percaya Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Sungguh ku percaya Jemaat Tuhan, tiada yang mustahil. Mujizat masih Yes. ada dalam hidup. masih ada Bapa. Engkau menyembuhkan Tuhan. Sakitku, Engkau memulihkan. pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Sekali lagi jemaat Tuhan dengan percaya sungguh. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Engkau yang menyembuhkan kami. Sembuhkan sakitku, Engkau yang mengubahkan. pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh kami percaya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Engkau menyembuhkan. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Engkau sembuhkan. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan iman yang percaya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Karena kami yakin Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Engkau memberikan setiap hati kami semua. Engkau bikin kami sukacita, semangat ya Tuhan, pada hari dan terus seterusnya. Karena Kau Allah yang hidup, Allah yang hebat. Mari jemaat yang siap, dengan hati bersyukur kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya rindu jemaat Tuhan, di rumah atau dimanapun berkumpul sama keluarga anak semuanya, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita ingin muliakan nama Tuhan, karena Allah yang beri kita sukacita, ada yang berikan kita penghibur semuanya. Haleluya. Amin. Oh.
kita bersuka cita pagi hari ini. Dalam rembulan dan cahaya mentari, Di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, aku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu. Haleluya. Sungguh luar biasa pagi hari ini ya Bapa. Kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Oh, Dalam tangisan dan wajah berseri, kan kami temukan kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. haleluya. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Tuhan, Indah, ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu. kami bahagia Tuhan. Kami mengenal Engkau. Haleluya. Diam, Cuma Tuhan. ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah Hati kami, hatiku Tuhan. milik-Mu. Indah. Indah, Haleluya. ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku Coba dengan lebih semangat lagi. bahagia ku mengenal. Diam. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu. Ku terpaku melihatmu, ku terkagum Memandangmu Tuhan. Ku terpaku. ku terpaku melihatmu, ku terkagum bahagia ku mengenalmu. Haleluya. Sungguh luar biasa. Amin. Amin. Dimanapun kita berada, kami yakin semua dengan sukacita melompat bagi nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Mari di rumah masing-masing ibadah live streaming kita bisa sama-sama mungkin pelukan atau berjabat tangan juga boleh pastinya ya. Haleluya. Sungguh luar biasa. Amin. Karena kami yakin Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Amin. Dimanapun kita berada semuanya, kita yakin Tuhan menyertai kita, melindungi kita karena Dia Raja kami semua.
Haleluya. Surga dan bumi menyembah Engkau Tuhan. Bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari jemaat Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Yesus, bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, yang penolongku, yang beri hidup. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Yesus, Engkau Raja. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Amin. Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipisahkan tidur kembali dalam hadirat Tuhan. Sungguh luar biasa ya Tuhan. Ada yang kau berikan pada kami hari ini ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sambil sama-sama kita sedang lebih sungguh dalam hadapan Tuhan Yesus sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan.
Kami ingin datang ya Bapa, menyembah-Mu. Angkat pujian hosana bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datang Yesus, Bapakku datang, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kami percaya Yesus, ku percaya ada tak usah sekalipun kami takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau hebat, Sungguh Kau hebat, Engkau perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu. kami nyanyi haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup, oh, 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 Mari dengan hati yang percaya kita katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. mari bersama-sama Ku nyanyi haleluya. cuma Tuhan. Kita angkat lagu ini, tak perlu kami takut sekalipun Tuhan. Sungguh kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perkasa Tuhan. perbuatan. Kami nyanyi haleluya Tuhan dengan hati yang percaya. Ku nyanyi Haleluya. haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup, oh, 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 oh. Haleluya. Mari sama-sama cuma Tuhan. Kita bangkit berdiri sampai kita menyembah Yesus. Sebab Dia yang layak disembah, yang layak dipuji. Kita penyembahan kita. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Hosana bagi namamu. Yesus. Haleluya.
ucapan syukur kami di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih yang Bapa. Mari sama-sama jemaat Tuhan dengan hati yang percaya kita ucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin Yesus. Kami nyanyi haleluya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi Persilakan kepada hambanya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kekuatan Tuhan di hidup kami adalah sebuah anugerah yang indah di dalam kasih karunia Tuhan untuk memberikan kami kuasa Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Ibadah minggu pagi ini kami bersuka cita ya Tuhan, karena pada waktu yang lalu kami sudah memperingati hari kematian, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa karya Roh Kudus akan dilanjutkan dalam hidup kami. Biarlah damai sejahtera sukacita umat-Mu yang mendengar firman Allah meliputi hati kami, memberikan kepada kami hati yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, supaya kami dapat dipuaskan. Dan biarlah Roh Kudus mengajar kami, supaya kami memberi ruang waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mempelajarinya, menelitinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Di pagi yang indah kita selalu mengucap syukur dan ingat firman Allah. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Pada khotbah pagi ini adalah kelanjutan khotbah tentang kenaikan Yesus. Ada hal yang kita akan perhatikan. Sebelum Yesus terangkat, Dia memberikan pesan. Dan saat ini gereja setelah memperingati kenaikan Tuhan Yesus, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari selanjutnya dalam pertumbuhan iman kita akan senantiasa menghormati, menghargai pesan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dan pesan ini apabila ditaati, dipatuhi, kehidupan kita akan sangat diberkati oleh Tuhan. Kita akan membaca lebih dulu ayat Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Saya
mengajak Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Hal pertama yang kita akan memperhatikan dan mempelajarinya adalah tentang janji dari Bapa. Yesus langsung mengungkapkan tentang pesan itu berkaitan dengan Bapa di surga. Janji Bapa yang diberikan kepada gereja Tuhan, umat yang percaya. Dan kita sangat yakin karena yang berjanji ini adalah Bapa di surga melalui perkataan Yesus Kristus. Kita sangat percaya janji itu ya dan amin, dan akan dikerjakan, dilaksanakan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat 3 ada tertulis perkataan firman Allah yang berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita selalu bersyukur tentang firman Allah dan kebenarannya, karena di sini disinggung tentang Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memberikan berkat rohani di dalam surga. Terlebih kita sudah diberitahu firman Allah, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia begitu murah hati akan memberikan berkat rohaninya kepada kita umat Tuhan, sehingga kita akan senantiasa mendapatkan satu keyakinan dalam hidup iman kita bahwa kita itu pasti bertumbuh, kita pasti akan berbuah-buah, kita akan pasti dapat hidup memuliakan Tuhan, karena berkat rohani kasih karunia Yesus Tuhan itu sungguh-sungguh akan berlimpah-limpah. Melalui janji Bapa ini, Ibu Bapak harus melihat langkah-langkah bagaimana gereja mula-mula menerimanya. Dalam firman Allah, pesannya adalah, perkataan pesannya maksudnya adalah tinggal dalam kota sampai diperlengkapi. Tinggal dalam kota sampai diperlengkapi. Saya akan lanjutkan dalam pembacaan Lukas pasal 24 ayat 49. Tertulis, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perhatikan firman Allah, harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan tentu selanjutnya para rasul itu yang mendengar firman ini, mereka mentaatinya dan mereka melaksanakannya untuk menanti-nanti. Kita bilang menanti-nanti dengan tekun dan sehati dalam doa. Selanjutnya kita lanjutkan Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 dan 14. Ini penjelasan yang sangat akurat tentang apa yang dibuat oleh rasul-rasul mensikapi janji daripada Bapa untuk pesan itu diperhatikan. Kisah Rasul 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi di sini kita melihat satu kebenaran Alkitab bahwa para rasul, yaitu waktu itu murid-murid Tuhan ini, menerima pesan janji itu dengan mentaatinya. Mereka tinggal di sebuah kota
dan tentunya tinggal untuk menanti tadi di sebuah rumah. Pada beberapa waktu tahun lalu, kira-kira tahun 2000-an ya, setelah pentabusan gereja ini, kita ada keluarga jemaat mensponsori kita ke Yerusalem sebagai berkat setelah kita mentabuskan gereja, gedung gereja GBPS. Pada waktu berziarah Holy Land ke Yerusalem, kita dibawa oleh guide tour itu dan juga pembimbing rohani untuk melihat sebuah bangunan rumah ya, di Sion yang dipercaya itu tempat mereka para murid berkumpul menanti janji Bapa. Di situ kami berdoa. Alkitab berkata mereka menanti janji Bapa itu kalau dihitung jumlah hari dari kenaikan Yesus sampai pencurahan Roh Kudus itu 10 hari. Jadi Yesus bangkit selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menyatakan dia hidup. Dia naik ke surga, 10 hari kemudian tibalah hari pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta, disebut Pentakosta, hari yang ke-50. Para murid itu menanti di sebuah tempat di loteng Yerusalem, di sebuah rumah. Tentu mereka tidak seperti kita hari ini gereja mempraktekkan menanti pencurahan Roh Kudus 10 hari, berdoa di gereja, persekutuan doa hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-10. Terkadang jemaat yang datang silih berganti, tidak semua tekun 10 hari ikut semua. Dan juga waktu yang diberi untuk menanti juga ya 1 jam berdoa bersama. Tapi saya yakin pada waktu para murid itu sangat taat sekali, ketaatannya itu luar biasa. Mereka menanti dengan sabar selama 10 hari, betul-betul bebas dari pekerjaan hariannya. Khusus di sana tidak hilir mudik keluar masuk, boleh dikatakan waktu itu mereka stay home. Hanya stay home-nya tidak seperti saat ini untuk menghindari coronavirus. Dan kita diberikan satu protokol kesehatan supaya bersih-bersih dan sebagainya, cuci tangan, pakai masker. Waktu lalu para murid Tuhan untuk menanggapi pesan Yesus menanti dengan berdoa. Kita bilang dengan jelas, Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan inilah merupakan sebuah langkah yang kita harus perhatikan. Judul firman Allah tentu tadi dikatakan Roh Kudus dijanjikan. Roh Kudus dijanjikan dan dalam waktu yang dimana saat ini adalah zaman gereja, Roh Kudus sudah diturunkan dalam hidup kita. Tetapi kita umat Tuhan yang sangat merindukan dalam penguasaan Roh Kudus, janji Bapa ini terus berlangsung bagi umat Tuhan yang merasakan bagaimana pentingnya janji Bapa melalui pemberian Roh Kudus itu yang disebut dalam pengalaman yang indah baptisan Roh Kudus untuk diterima oleh setiap masing-masing orang yang percaya. Jadi rahasianya adalah mari menanti dengan sabar. Apabila ibu bapak saudara-saudara jemaat yang kurang paham apa itu Roh Kudus, apa itu baptisan Roh Kudus, sangat mudah kita untuk menerima dengan iman, dengan sabar, dengan tekun menanti dalam doa saudara. Di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat, jadwal waktu sehari-hari yang kita buat, saudara sangat perlu dengan kuasa Roh Kudus. Mari menanti, ambil waktu jam doa pagi, doa malam, persekutuan pribadi saudara dan bersama-sama dengan keluarga. Dalam kaitan hubungan dengan Roh Kudus sangat penting sekali. Tentu minggu-minggu akan datang, khotbah-khotbah mimbar gereja akan diwarnai dengan tema-tema yang sangat menarik tentang kebenaran Roh Kudus. Namun apabila ibu bapak dalam hal ini menganggap biasa atau tidak begitu penting, tanggalkan.
kita sungguh-sungguh sangat pentingkan supaya janji Bapa itu diberi pada kita masing-masing secara pribadi. Alkitab mengatakan bahwa apabila kita sudah menanti dengan tekun dan sehati dalam doa bersama-sama, sudah pasti, bukan lagi barangkali atau kira-kira, janji daripada Bapa untuk kita dibaptis Roh Kudus itu menjadi bukti kenyataan dalam hidup kita. Maaf, di sini tidak berbicara dulu tentang bahasa glosolalia atau bahasa roh, bahasa lidah. Tapi di sini kita mencermati dulu tentang baptisan Roh Kudus, sebuah pengalaman yang indah dalam hidup orang percaya. Saya percaya Tuhan akan memberikan baptisan Roh Kudus ini adalah kasih karunia-Nya, sebuah anugerah bagi orang percaya. Tentunya tidak sembarang orang yang akan menerima. Orang-orang percaya. Jadi kita lihat ada beberapa poin tentang baptisan Roh Kudus yang akan diterima orang percaya. Pertama, percaya dan menerima Yesus dulu. Pada waktu ibu bapak dan saya percaya dan menerima Yesus, kita akan dimeterai dengan Roh Kudus. Ada ayat yang meneguhkan hal itu, mulai ditulis dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Perhatikan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi untuk menerima janji Bapa dalam baptisan Roh Kudus pada khusus ini, kita harus percaya menerima Yesus secara pribadi. Tentu bagi kita yang sudah mengalami ini, kita berkata amin, bersyukur pada Tuhan. Dan ada tugas kita nanti dalam Kisah 1 ayat 8, menerima kuasa dari Roh Kudus, kita dapat misi tugas bersaksi. Nah, baru kita bisa menyampaikan pemberitaan Injil di dalam penerimaan kebenaran Allah, Injil keselamatan itu. Waktu orang percaya membuka hatinya menerima Yesus dalam hidupnya. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Aku akan mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Berarti orang percaya itu ada hubungan pribadi dengan Yesus. Dan kita bilang dengan jelas, dimeterai dengan Roh Kudus. Setelah kita sebagai orang percaya dimeterai dengan Roh Kudus, maka inilah suatu pengalaman yang indah, bahwa sejak waktu itu selanjutnya kita hidup di dalam kepemilikan dari Tuhan. Kita sangat percaya bahwa Roh Kudus yang memeterai kita itu akan tinggal di dalam kita. Ada banyak ayat yang melanjutkan tentang kebenaran ini, di antaranya 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Itu. Nanti dilanjutkan dengan 1 Korintus 6 ayat 19 juga. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi pernyataan ini berkaitan dengan janji Bapa, bahwa orang percaya itu mendapat prioritas untuk dimeterai oleh Roh Kudus, untuk tempat tinggalnya Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Sehingga dalam hal ini kita tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Ingat Bapak Ibu, bukan patokan ukurannya di dalam hal ini adalah saudara perlu harus berbahasa roh. Seperti yang hari-hari ini banyak dijadikan satu pertanyaan. Mengapa bisa berbahasa roh tapi tidak menampakkan peran-peran pribadi dari Roh Kudus dalam kehidupannya, sehingga banyak orang juga diragukan. Tapi baik, kita tidak berbicara soal itu pada tema ini, tapi saya memfokuskan untuk jemaat
mendalami, mengerti tentang janji Bapa di dalam pemberian Roh Kudus ini. Di mana Yesus menginginkan, menghendaki setelah dia naik ke surga, Roh Kudus adalah penerus pekerjaan Yesus di bumi ini. Makanya hari ini disebut zaman kemurahan, zaman Roh Kudus. Oleh karena ini adalah zamannya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, maka umat Tuhan harus memberikan perhatian yang khusus tentang kebenaran Roh Kudus. Jadi saya serukan, beritakan para pendeta, pembicara, berkhotbah untuk memberitakan Injil kebenaran Allah supaya jemaat itu diteguhkan hatinya. Saya terima Injil keselamatan. Bahkan Rasul Paulus menyatakan tentang kebenaran ini, Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Sebuah kuasa kekuatan yang Allah beri pada kita yang disebutkan, dinyatakan dalam bentuk Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Dia akan turun atas kita apabila kita dimulai membuka pintu hati, menerima Yesus, percaya kepada Yesus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Siapa di antara jemaat Tuhan masih meragukan? Tentu saya akan berkata, tidak mungkin saudara belum terima Yesus. Tidak mungkin saudara tidak percaya, pasti saudara percaya dan menerima Yesus. Maka bersyukurlah, katakan sama Roh Kudus, terima kasih untuk meteraimu Roh Kudus. Tanda kepemilikan daripada Tuhan dalam hidup kami. Tubuh kita yang ada, yang nampak ini, dengan keindahan dari Allah di dalam hati kita, manusia yang paling dalam roh manusia, sebagai tempat kediaman Roh Kudus tinggal di dalamnya. Ya, sehingga pada waktu kita merasakan Roh Kudus tinggal dalam kita, ini adalah satu pengalaman pribadi. Selanjutnya ibu bapak bisa merasakan pengalaman pribadi dengan Roh Kudus ini. Kalau dihitung dari waktu pertama kalinya, masing-masing pasti punya catatan. Biasanya dalam buku Alkitab kita, apakah di depan, apakah di belakang, dicatat tanggal baptisan air. Kemudian dicatat lagi tanggal baptisan Roh Kudus. Maksudnya tanggal baptisan Roh Kudus itu bukan tanggal waktu dia bisa berbahasa roh, bukan. Boleh itu dicatat, karena itu pengalaman juga pribadi secara kasih karunia Roh Kudus memberikan kita bahasa itu untuk berdoa. Karena bahasa roh, kita berkata dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2-4 adalah untuk membangun diri sendiri dengan Allah, pribadi dengan Allah. Jadi waktu umat Tuhan berbicara bahasa roh, dia membangun dirinya. Ya, itu juga ada bahasan tersendiri. Alkitab ditulis tanggal baptisan Roh Kudus. Saya percaya semua orang punya pengalaman dengan baptisan Roh Kudus itu pasti indah sekali. Dan ini harus sangat dipahami oleh jemaat. Sebab seringkali mereka sedang sekian tahun percaya Yesus karena masih ragu. Apakah aku udah punya pengalaman dengan Roh Kudus? Ini loh masalahnya. Tadi kita bilang sudah bahwa kita akan menerima baptisan itu. Ayat yang saya baca pertama tadi adalah dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal 1, dikatakan di ayat yang terakhir, dikatakan sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi. Saat titik mulainya, startnya itu, setelah Yesus naik ke surga, pesan ini datang. Sebelumnya pesan datang, dan setelah dia naik ke surga, Roh Kudus diutus. Itulah pengalaman pertama yang luar biasa, pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Mereka melihat lidah-lidah api di atas mereka turun. Luar biasa. Hari ini gereja Tuhan sangat langka, belum pernah mengalami yang kesekian kalinya pencurahan Roh Kudus seperti itu. Tetapi Tuhan Maha Baik. Dia membuat kita orang percaya yang pribadi demi pribadi yang sudah percaya menerima dimeteraikan dengan Roh Kudus, masing-masing menerima. Kalau waktu itu hanya 12 murid di loteng Yerusalem yang mendapat pernyataan dan banyak murid, kalau tidak salah dihitung kita berkata 120 murid yang
berkumpul waktu itu mendengarkan peristiwa yang luar biasa, menyaksikannya. Khususnya dalam hal ini saya memfokuskan 12 murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang mula-mula sebagai tokoh saksi dan perintis gereja Tuhan. Di kitab-kisah para rasul dicatat. Mereka mendemonstrasikan kuasa Allah yang begitu dahsyat. Tapi pengalaman selanjutnya, jemaat Tuhan yang lahir daripada pemberitaan Injil dimenangkan, mereka mengalami secara pribadi. Sebab meterai Roh Kudus datang atas masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa bandingkan. Sekarang ini dalam bentuk yang lebih banyak lagi. Tidak hanya dilihat beberapa kelompok orang saja. Adalah sesuatu yang luar biasa dari anugerah Roh Kudus bagi kita. Dan kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah itu. Sehingga memungkinkan setiap orang percaya yang datang pada Tuhan bertobat akan mengalami baptisan Roh Kudus dalam kehidupannya. Kita akan mendengar perkataan baptisan Roh Kudus agar supaya Bapak Ibu lebih jelas. Di situ adalah suatu pengalaman umat Tuhan yang dialaminya secara pribadi dalam satu pemberian baptisan Roh Kudus, kuasa daripada Roh Kudus. Ya, lihat Alkitab berkata. Saya ambil satu ayat dalam Yohanes 1 ayat 12. Alkitab berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pengalaman pribadi kita percaya Yesus menjadi anak-anak Allah, ini sebuah kuasa. Saya yakin tidak mungkin kita setelah menerima baptisan Roh Kudus tidak mengalami kuasa sebagai anak-anak Allah. Orang percaya yang menerima kuasa menjadi anak-anak Allah itu tidak biasa-biasa, luar biasa, saudara. Namanya saja anak-anak Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Tapi kita umat Tuhan adalah anak-anak Allah. Nah, ini perbedaannya. Siapa yang memberi kuasa menjadi anak Allah? Itulah kuasa Roh Kudus. Lalu nanti Ibu Bapak baca ayat selanjutnya, 2 Korintus 5 ayat 17, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Nah, ini adalah ciptaan baru, ini sebuah pengalaman yang baru yang kita alami dalam hidup orang percaya. Baptisan Roh Kudus itu indah. Kita jangan memikirkan sangat sulit apa itu baptisan Roh Kudus. Dia ada pekerjaan daripada Roh Kudus yang memberikan pengalaman pribadi kepada setiap orang percaya. Sehingga kehidupannya mengalami perubahan, mengalami transformasi, bukan karena pekerjaan manusia daging, dari jiwa, emosionalnya, pikirannya dan perasaannya yang selalu berubah-ubah. Itu adalah kehidupan bagian pekerjaan, kehidupan daging dalam hidup kita. Tapi Tuhan sudah memberikan satu kemenangan yang sangat besar melalui penguasaan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, yang membuat kita mengalami pengalaman baru. Makanya kita katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Ya. Setiap orang percaya pasti sudah meyakini dirinya, aku adalah manusia baru. Banyak ayat Korintus, Galatia, Efesus, kita harus menjadi manusia baru, bukan manusia lama. Itulah ada penting daripada karya Roh Kudus yang memberikan peran-perannya dalam hidup orang percaya, supaya kita hidup di dalam Roh. Jemaat akan mengalami kesukaran untuk hidup dalam Roh, karena beliau Roh Kudus tahu dia harus memulainya dari awal, memeteraikan hidup kita setelah kita percaya Yesus. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Lalu umat Tuhan di dalam langkah-langkah hidupnya
mengalami suatu dinamika pekerjaan Roh Kudus. Kehidupan yang baru itu berlanjut terus. Pengalaman yang baru, pengalaman yang secara pribadi itu menjadi momentum untuk kita maju dalam waktu yang Tuhan berikan, percayakan pada kita. Inilah yang Alkitab berkata bahwa sebab di dalam Dia, Roma 1 ayat 17, sebab di dalam Dia kita hidup dalam kebenaran Allah, hidup sebagai orang yang percaya. Tuhan memimpin kita langkah iman demi iman. Karena apa? Roh Kudus ada dalam kita. Saya percaya Ibu Bapak kalau membicarakan tentang baptisan Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus selanjutnya, kita akan terus terhubung dengan karya Roh Kudus. Tidak akan pasif, tidak akan mendiamkannya. Seperti kalau saya ambil contoh misalnya pemuda-pemudi sudah usianya dewasa, tiba saatnya menikah, mereka akan punya satu pengalaman yang baru dalam hidup pernikahannya. Tidak sama lagi masih mereka membujang atau hidup sendiri. Dia akan mengalami pengalaman dengan pasangannya, hidup baru, hidup pernikahannya. Waktu ke waktu diperingati, dialami. Sehingga kita bisa melihat pasangan-pasangan itu hidup dengan benar, hidup dengan harmonis. Hubungan kita gereja Tuhan dengan Kristus sebagai kepala gereja, Dia memberikan kepada kita satu kemampuan untuk mempunyai hubungan aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Melalui janji Bapa yang diberikan kepada kita, yang akan diteruskan di dalam pekerjaan Roh Kudus selanjutnya. Ya. Pada kesempatan ini saya akan juga menyatakan kebenaran firman Allah apabila peran Roh Kudus di dalam hal memberikan baptisan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita sebagai pengalaman pribadi yang kita alami sebelum kita mendapatkan kepenuhan Roh Kudus berlanjut terus sehingga menghasilkan pribadi Roh Kudus dalam hidup kita yang dituliskan dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Nanti ada perenungan tersendiri di mana kaya Roh Kudus yang memberikan berkatnya di antaranya adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, keadilan, kebenaran. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Efesus 5 ayat 9. Itu ayat semua mengungkapkan tentang pribadi Roh Kudus dan perannya dalam hidup kita. Haleluya. Orang percaya yang mengalir dalam kuasa Roh Kudus, dia akan selalu disegarkan. Seperti layaknya kalau kita hidup membutuhkan air minum untuk diminum. Tuhan mau orang percaya yang menerima baptisan Roh Kudus dari pemenuhan janji Bapa itu selalu disegarkan hidupnya. Kalau saya bicara tentang disegarkan hidupnya, saya ingat Mazmur Daud berkata, Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku, dikonekkan, dihubungkan dengan pekerjaan janji Bapa dengan baptisan Roh Kudus dan selanjutnya kepenuhan Roh Kudus dalam orang percaya, itu menyegarkan kita. Sangat menyegarkan. Sehingga orang percaya dapat kekuatan baru, semangat yang baru. Ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, apabila orang percaya sudah mengalami baptisan Roh Kudus, dia menjadi anak-anak Allah yang berkuasa, kuasa menjadi anak-anak Allah maksudnya, maka apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu kita bisa langsung memahami, mengerti. Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan memahami apa itu kuasa Roh Kudus. Karena orang percaya sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, dia langsung terhubung dengan karya Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus untuk menjadi saksi, tidak mengalami kesulitan.
Saya ingat guru sekolah kitab kami waktu itu, Ibu almarhum Maria Tiani. Selalu kalau mengajar di sekolah, dia bersaksi tentang orang percaya yang hidup di tahun 50-an di Surabaya. Setiap ketemu orang selalu saksi Yesus, Juru Selamat. Saksi Roh Kudus untuk dibaptis. Maka pertanyaannya selalu berkata, sudah percaya Yesus? Setelah itu jawab, sudah baptis Roh Kudus? Lalu ketiga, sudah penuh Roh Kudus? Itu pertanyaan-pertanyaan rohani. Dan Ibu almarhum Maria Tiani mengungkapkan itu juga guru sekolah kitab yang lain yang sudah meninggal pulang ya. Saya ingat pengajarannya. Dia selalu menyatakan itu, kebenaran tadi. Jadi orang percaya yang dibaptis menerima janji Bapa, dibaptis dengan Roh Kudus, tidak akan tahan hidupnya kalau tidak berbicara, memberitakan tentang Yesus. Dengan kata-kata, dengan perbuatan kita, satu kesaksian hidup yang orang melihat, dia adalah orang percaya, orang Kristen. Dia setia, dia taat, dia baik hati, murah hati, dan seterusnya. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kuasa untuk menjadi saksi untuk ini tidak instan, tidak langsung. Dia membutuhkan waktu di mana orang percaya berhubungan dengan Tuhan dalam imannya. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus kita akan tumbuh, berbuah-buah. Melalui pekerjaan Roh Kudus dan karyanya kita akan diberkati dengan pribadi-pribadi yang peran-peran yang mulia daripada Roh Kudus, sehingga lebih nampak lagi kesaksian kita. Lebih kelihatan lagi karya Roh Kudus yang memberkati gereja Tuhan. Masih ingat khotbah kenaikan Yesus? Yesus naik ke surga, memberikan pemberian-pemberian kepada gereja. Dan pemberian-pemberian untuk gereja ini melengkapi orang percaya. Karena mereka yang menerima pemberian tadi itu daripada Tuhan, dia akan disanggupkan, akan dilengkapi untuk menjadi alat Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Tuhan jangan merasa engkau hanya jemaat, istilahnya kaum awam biasa. Tidak, saudara itu luar biasa. Karena menjadi anggota jemaat tidak pasif diam saja, tapi menjadi anggota jemaat dimuridkan. Untuk bisa menjadi murid Tuhan inilah, maka perlu Roh Kudus untuk mengajar kita. Saya ambil salah satu bagiannya untuk penutup khotbah saya, dan tentunya akan berlanjut nanti dalam pekerjaan Roh Kudus dengan tema-tema yang indah untuk melengkapi gereja. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mengajar kita dan mengingatkan kita, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus, guru besar yang mengajar kita. Jangan lupa, orang percaya yang mengerti memahami firman Allah bukan karena hanya dengan pikirannya saja. Pikirannya diurapi ditambah dengan kuasa Roh Kudus untuk mengajar kita tambah dalam tambah memahaminya. Maka tidak bisa kita sombong. Apakah kita sebagai murid Tuhan, pengajar, sebagai gembala, seperti kami para gembala-gembala jemaat, para pengajar-pengajar dalam gereja, para pemberita-pemberita Injil, kita tidak bisa merasa wah hebat. Yang hebat itu adalah Roh Kudus yang memenuhi hati kita, yang memberikan pengajaran-pengajaran, bahkan Roh Kudus yang mengingatkan kita. Jadi hal ini sekali lagi saya katakan sangat penting banget, penting sekali. Ayo jemaat Tuhan, untuk menerima janji Bapa, koreksi masing-masing hatinya. Jangan ada sekali yang merasakan masih belum yakin, bimbang, aku belum mengalami janji Bapa untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Jangan. Pelajari firman Allah, terima dengan iman, dengan syukur. Apa yang saya khotbahkan pagi ini bagian daripada penjelasan tentang baptisan Roh Kudus. Tuhan memberkati firman Allah.
Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sangat baik. Engkau senantiasa menjadi penolong kami, penghibur kami, yang menolong kami orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan berdiri di tempatnya masing-masing untuk merenungkan firman Allah. Katakan dalam hatimu, Tuhan, janji ini sudah Engkau katakan ribuan tahun yang lalu dan terus diberitakan untuk mengingatkan kami orang percaya bahwa Roh Kudus sudah diturunkan. Dia tinggal dalam hati orang yang percaya menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Katakan sama Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Ucapkan syukur dan ingat-ingat pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Itulah pengalaman lahir baru, pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, suatu bentuk baptisan Roh Kudus yang kau alami dalam hidupmu, yang mengubah hidupmu menjadi baru, yang memberikan kepadamu sebagai kuasa sebagai anak-anak Allah, dan selanjutnya memberikan kuasa untuk bersaksi. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Mengalir di bait suci. Kuasa ajaib pun terjadi. Amin. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang Mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, amin, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Nyanyikan lagi dengan doa dan syukurmu pada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang sungkan. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Meteraikan firman kebenaran-Mu ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, supaya hati kami penuh syukur, penuh iman untuk mempercayai karya Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami masing-masing. Umat Tuhan yang sudah sangat yakin membuka pintu hatinya menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, orang percaya yang mendengar firman Allah melalui baptisan Roh Kudus,
kami mengakui dan bersyukur bahwa kami punya pengalaman yang baru, pengalaman yang indah, hidup yang baru, menjadi anak-anak Allah yang punya kuasa, yang punya kesetiaan, ketaatan dan kepatuhan yang tinggi atas Tuhan, kebenaran Tuhan. Tuhan, terima kasih. Selanjutnya mohon pengajaran Roh Kudus lebih lanjut supaya kehidupan kami terus diubahkan, mengalami suatu pembaharuan terus menerus. Karena Alkitab berkata, manusia jasmani semakin merosot, tetapi manusia batinnya semakin diperbaharui dari hari ke sehari. Dan Alkitab selalu menyatakan kebenarannya kepada orang percaya. Dia menyatakan rahasia-rahasia tentang Tuhan. Dia menyelidiki segala perkara tentang Allah untuk diberikan pada kita orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah berkat firman kebenaran Allah memberkati umat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang memberkati kita. Sehingga jemaat Tuhan yang kekasih di minggu pagi ini bisa menerima berkat firman Allah. Dan selanjutnya mari kita akan berdoa untuk bukan hanya untuk persembahan kita, juga untuk jemaat Allah dalam segala keperluannya dan kebutuhannya. Kita akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus sehingga umat Tuhan mengalami kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, kami sepakat sehati berdoa kepada Tuhan mengucap syukur. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam sepekan ini. Saudara Daniel Nathan Lim, Leonardo Michael, Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang terbaik. Sukacita, iman pada mereka, umur yang panjang, dan mengalami berkat keselamatan di dalam Tuhan untuk diperlihatkan dalam hidupnya. Firman-Mu berkata dalam Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan keselamatan daripadaku. Dalam nama Yesus Kristus, jemaat Allah dalam pekerjaannya, kesehatannya, rumah tangganya, keluar dan masuknya, berkati lindungi mereka Tuhan. Bahkan mereka belajar untuk taat dengan hati tulus, berdoa untuk pemberian syukur, persembahan, baik yang mereka simpan di rumahnya untuk kemudian nanti akan dibawa di rumah Tuhan pada waktu ibadah bersama sudah dipulihkan, maupun mereka yang memberikannya untuk pekerjaan Tuhan melalui transfer dalam kas gereja, berkati dengan limpah masing-masing kehidupan mereka. Kasih karunia Allah yang melimpah memberikan hidup jemaat Tuhan selalu dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Persilakan jemaat Tuhan untuk tetap berdiri dan kita menutup ibadah pagi ini dengan percaya. Kita masih jemaat Tuhan akan berdoa secara pribadi dulu untuk menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Dan selalu ingat bahwa doa pribadi kita akan selalu berikan pada Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Ada banyak hal yang saudara dan saya harus komunikasikan dengan Roh Kudus dalam doanya. Juga doa permohonan yang lain untuk syafaat bagi keselamatan jiwa-jiwa. Saat ini kita juga sepakat berdoa untuk pemulihan kesehatan, untuk pertolongan Tuhan supaya mengangkat wabah COVID-19 ini dari muka bumi, supaya kami umat-Mu, sesama kami manusia di bumi ini, dari bangsa-bangsa mengalami pertolongan yang besar dan mengucap syukur, menyembah Tuhan Allah yang maha besar, maha berdaulat, Allah yang maha kasih dan murah, memberikan pertolongannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan jemaat berdoa secara pribadi.
Bila ia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar menjawabnya. Dan melalui Roh Kudus, doa-doa kami akan dipimpin seturut dengan kehendak-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkan pada Bapa di surga, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan damai dan sukacitanya dalam iman kepada Kristus. Dan di dalam kekuatan Roh Kudus memberi kita pengharapan yang berlimpah-limpah dari hari ke hari. Terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Tuhan kami selalu setia kasih membaca firman Tuhan. Umat Tuhan yang setia dan taat mengasihi Tuhan, membawa persembahannya, limpahkan berkat kepada kekasih. Amin. Ku berterima kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom.